FM Mercury, sahabat dan selamat pagi di hari Selasa seperti biasa dari pukul 8 hingga 9. Waktunya perjalanan solusi SDM, sahabat hadir menemani Anda selama kurang lebih 1 jam tentunya ya. Dan di edisi 19 Desember 2023 kita spesial karena mendekati Hari Ibu, kita pengen mengangkat tema yang berhubungan dengan woman ya. Temanya adalah peran woman leaders dalam organisasi, sahabat. Karena peningkatan peran dan juga dampak pemimpin wanita dalam berbagai sektor ini semakin luas. Dan kita banyak mendengar kisah sukses para pemimpin wanita yang memberikan dampak positif dalam organisasi. Baik dalam organisasi profit maupun non-profit, pemimpin wanita ini sudah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mengubah dinamika organisasi, sahabat. Keberhasilan pemimpin wanita membawa dampak positif signifikan dalam berbagai aspek. Beberapa dampak positif itu melibatkan perubahan budaya, kemudian peningkatan kinerja organisasi dan juga pemberdayaan individu. Dan karena kalau orang dulu mengatakan perempuan itu tulang rusuk, sekarang juga bisa jadi tulang punggung. Gitu ya Bu, perannya semakin luas. Wanita juga sosok yang multitasking, gak ada yang bisa melakukan sambil teleponan, sambil masak, sambil menjaga anak, semuanya bisa. Dan itu juga diterapkan di sebuah pekerjaan, hasilnya luar biasa. Ini ya Bu Novi ya. Betul. Selamat pagi Bu Novi dari Magnet Solusi Integrah Consulting. Beliau CEO-nya, sahabat, ini sudah hadir untuk ngobrol bersama kita. Semuanya kita perempuan ya di studio dia. Iya. Ada Mbak Nila. Siap. Ya. Ada juga Bu Novi. Nah, Bu Novi boleh memperkenalkan narasumber. Panggilannya Bu Ode, tapi Bu Novi akan memperkenalkan. Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi sahabat Mercury semuanya, Mbak Yanti, dan juga ya kita terima kasih pagi ini kedatangan tamu. Ini nama panjangnya disebutin dulu ya, sebelum nanti kita panggil nama aliasnya. Beliau adalah Ibu Satriani M. Damanik atau biasa Bu Odek, dipanggilnya Bu Odek Damanik gitu ya. Saat ini beliau menjabat sebagai Hotel Manager Pop Stasiun Kota Surabaya dan juga di organisasi PHRI Jatim. Beliau adalah Wakil Ketua Harian Koordinator Wilayah di BPD PHRI Jatim. Selamat pagi, selamat datang di Mercury. Terima kasih. Iya. Nah, ini kan wanita-wanita yang luar biasa. Kalau melihat sekarang ini kepemimpinan perempuan kan semakin meningkat gitu ya. Kalau menurut Bu Novi ataupun juga Bu Odek Damanik, seperti apa sekarang peran para wanita di era saat ini? Tadi sebelum on air sempat ngobrol ya, banyak loh ya gitu ya. Seperti apa kalau menurut Bu Novi dan juga Bu Odek? Iya, kita sekarang mungkin sudah sekitar 20-an tahun lebih yang lalu ini peran wanita ini makin diakui gitu ya. Atau beberapa itu kalau aktivis itu menyebutnya perempuan gitu ya. Ya, perempuan gitu ya. Jadi peran perempuan itu makin dihargai, tidak dipandang sebelah mata, dan juga kita banyak melihat sekarang ini keberhasilan di berbagai bidang. Misalnya kita ngelihatnya di skala Indonesia gitu ya. Beberapa menteri juga sudah banyak menteri perempuan. Betul. Seperti itu, dan perannya juga luar biasa. Kita lihat kayak Bu Ani gitu ya, Bu Sri Mulyani, kemudian Bu Retno, seperti itu, dan juga di bidang-bidang yang lain, di organisasi-organisasi yang lain, dan termasuk kita juga lihat di hotel pun gitu. Ini salah satunya yang di sebelah kita. mengepalai memimpin sebuah organisasi di mana di dalamnya juga ada orang yang dengan beragam karakter, beragam latar belakang seperti itu, dan juga sebagai perempuan gitu ya, memimpin kaum pria juga gitu ya, kaum pria juga. Jadi kayak dulu kan dominasi kepemimpinan tuh masih kaitannya erat dengan maskulinitas gitu loh. Kalau sekarang kayaknya itu sudah enggak terlalu pandangannya sudah berubah ya. Jadi kalau seorang pemimpin itu justru seorang yang bisa melibatkan timnya untuk bersama, kemudian tahu apa yang dibutuhkan oleh timnya seperti itu. Dan beberapa karakteristik itu dimiliki oleh perempuan gitu. Dan kalau saya ngelihatnya bahwa perempuan itu di antara beberapa hal lain yang juga dimiliki oleh pria,
ini loyalitas atau kesetiaannya terhadap sebuah apa yang dia kerjakan itu menurut saya luar biasa gitu. Yang mungkin ini tidak dimiliki pria ya, seperti itu. Dan kalau dia jadi role model untuk yang urusan integritas, itu perempuan itu masih saya sangat percaya bahwa perempuan itu diandalkan di sana gitu, dibandingkan dengan yang pria ya gitu ya. Kalau pria kan soalnya mungkin kebutuhannya macam-macam gitu ya, terus naluri bersaing seperti itu. Kalau perempuan kan nalurinya bukan bersaing gitu, tapi lebih merangkul, melibatkan seperti itu gitu. Beda iya. Ngayomi gitu ya Bu ya. Kalau menurut Bu Adek sendiri, kenapa semakin ke belakang ini pemimpin wanita semakin banyak muncul? Apakah karena kebutuhan, bahkan posisi-posisi strategis gitu ya, yang banyak diisi oleh posisi tersebut oleh perempuan. Kalau menurut Bu Adek seperti apa? Yang pasti, selamat pagi dulu nih. Saya jadinya langsung pengen ngobrol aja gitu. Pagi Bu Novi, pagi Mbak Yanti, terima kasih udah diundang nih. Sebenarnya saya terharu juga nih diundang di Mercury Radiant, karena momen pembicaraan wanita ini seperti yang disampaikan Mbak Yanti. Kenapa sih kok belakangan ini semakin, ini satu yang pasti untuk diri saya sendiri dan beberapa teman-teman rekan-rekan saya, kesempatan nomor satu. Kesempatan itu terbuka luas. Dan alhamdulillah benar kata Bu Novi, salah satunya adalah kita pemegang amanahnya lebih kuat. Mohon maaf kaum laki-laki. Karena nanti saya akan puji kok nanti di sesi yang terakhir, tenang nanti jangan cemburu dulu. Kepercayaannya gitu ya. Percaya. Karena kesempatan itu kalau nggak ada kesempatan nggak akan mungkin kita terbuka. Salah satunya yang mungkin kita patut betul berterima kasih kepada pahlawan kita Ibu Kartini. Karena dengan karena dengan beliau benar-benar memperjuangkan kita sebagai perempuan, bahwa kita punya posisi yang sama dengan setara dengan laki-laki. Alhamdulillah saat ini kita bisa melakukan itu. Terbukti saya bisa duduk bareng tanpa digendoli yang di rumah, ya kan? Walaupun tadi sudah nyiapin gitu kan. Mama pergi dulu ya. Walaupun buru-buru gitu kan. Tapi tetap kita melakukan itu. Makanya salah satu yang paling utama kenapa latar belakangnya perempuan, karena kesempatan itu ada, dan pada saat kita ditempatkan di posisi itu, rasa tanggung jawab kita, loyalitas kita memang cukup tinggi. Dan itu kita bisa buktikan, bisa lihat. Seorang Ibu Retno, saya kadang bingung yang mana suaminya. Beliau berangkat untuk melakukan sesuatu, ikut forum di mana pembicaraan di PBB, pembicaraan dunia semuanya, dan everybody listen to her, gitu. Itu yang membuat Masya Allah, luar biasa bagi saya itu. Dan satu sisi mungkin perempuan itu bisa sedikit negosiator, good negosiator. Good negosiator, nggak bisa dipungkirin loh. Kenapa banyak istilah sekarang dengan munculnya banyak perempuan saat ini, sehingga muncullah udah kalau lawan mak-mak, kasta tertinggi di dunia. Kasta tertinggi itu mak-mak gitu ya. Udah deh, kasih aja gitu ya. Kalah karena dia ingat ibunya juga. Kalau dia melawan emak-emak itu, walaupun dia akan ingat ibunya seperti itu. Nah, ini kan menarik gitu ya. Kita bicara tadi beberapa hal yang saya bisa dipercaya gitu ya, salah satunya kemudian deal-dealnya gitu ya kan salah satunya. Nah, karakter-karakter lain apa sih yang harus dimiliki oleh pemimpin perempuan supaya bisa lebih meningkatkan lagi kinerjanya, supaya kan kesempatan tadi Bu Ade mengatakan kesempatan terbuka lebar sama gitu ya, kita diberikan kesempatan yang sama gitu ya, tapi karakter-karakter apa yang harus dimiliki oleh para pemimpin perempuan ini loh, Bu Novi dan juga Bu Ade? Saya dulu kali. Iya, silakan. Kalau Bu Novi tadi bilang selama ini tuntutan maskulin itu kayaknya berkurang. Enggak, justru kita munculkan di perempuan ini. Kemaskulinan itu perlu. Makanya saya bersyukur juga, mungkin agak sama ya, sesuai dengan tema kita pagi ini, peran perempuan untuk leader ya. Nama saya, memang ayah saya mungkin dan ibu saya men-setup nama saya dulu inginnya laki-laki. Makanya nama saya kan Satria. Iya. Lo kok perempuan? Makanya jadi Satriani. Sedikit sosok kemaskulinan itu diperlukan Ibu pada saat kita di lapangan. Karena apa yang kita harapkan di lapangan itu kan ada sesuatu hal untuk berkaitan dengan contoh kasus. Kalau misalkan kita, kebetulan saya di hotel, di operation,
Kalau dengan ilmu pastinya dalam arti standard operating procedure yang harus diterapkan itu wajib. Ya. Nah itu ketegasan yang perlu kita munculkan, bukan sisi kewanitaan. Ya. Jadi kita akan menunjukkan kepada mereka skala risiko. Cuman bedanya kalau untuk perempuan lebih banyaknya lebih kepada lebih menjelaskan kenapa dia bisa melakukan hal A, B, C, D, E. Jadi suatu kemaskulinan yang utama, berani. Kalau saya ya, berani tapi berdasarkan dengan yang kenyataan, berdasarkan riset dan sebagainya. Jangan asal berani aja, berani bondo nekat kayak orang Surabaya ya. Bonek banget gitu kan ya. Tapi enggak ya seperti itu. Ya good communication, wawasan luas sih sebenarnya. Tapi bukan berarti suatu harus bisa jadi seperti itu, enggak. Mudah bergaul, lebih terbuka. Saya orangnya enggak terlalu ekstrovert, tapi tidak terlalu introvert. Tapi saya open untuk everybody akan pengen ketemu saya, ngobrol sama saya gitu, gak apa-apa. Cuman ada beberapa hal. Itu yang harus, kalau kita tutup gimana orang mau mendekati kita, gimana kita memberikan kesempatan. Itu sih kalau saya ngelihatnya Bu. Dari sisi saya ya, saya nggak bisa menilai orang lain. Masukan juga, mau menerima masukan, harus mau menerima masukan karena nggak selamanya apa yang kita lihat itu sesuai, karena orang lain yang akan merasakannya kan, apa yang kita lakukan satu perbuatan kita ataupun baik ibaratnya memo udah ibu nih yang ngasih tahu gitu. Padahal memonya itu untuk standard operating procedure mungkin di segala technical issue. Misalkan kalau technical issue, kalau kamu tidak melakukan ini, kamu lupa aja ini, itu akan berimpact ya A, B, C, D, E. Itu kemaskulinan yang diperlukan, komunikasi. Apakah ibu orang teknis? Enggak, saya bukan orang teknis. Cuman kan kita suka ngutak-ngutak sendiri di rumah ya. Iya. Dan akhirnya multitasking gitu ya, menyelesaikan segala masalah. Hasilnya gimana? Rice cooker ada masalah cepat. Oh ini nanti ditutupin begini. Itu sering terjadi. Cuman kayak AC katakan harus segini, gini. Itu yang memang apa ya? Standar yang memang harus dimiliki. Rasa ingin tahu kita harus lebih tinggi. Salah satu dari seorang pimpinan yang untuk saya ya rasa ingin tahu, rasa penasaran, sedikit perfeksionis. Sedikit aja. Sedikit ya. Gak boleh banyak. Ada porsinya gitu ya. Karena ada level. Karena saya juga dididik oleh para pria-pria sebenarnya dan ada perempuan leader-leader saya sebelumnya yang memang mereka rata-rata semuanya perfeksionis. Kesempurnaan dalam sesuatu penyajian laporan, hasil dari kerja kita itu memang kita dituntut. Ya tangguhlah, kudu tangguh. Jangan baper walaupun pasti ada bapernya. Pasti itu karakter. Ya namanya juga perempuan pasti ada ya gitu kan, karena kan terlalu mungkin sensitif, tapi ada beberapa poin-poin lain yang harus diperhatikan. Kalau Bu Novi mungkin bisa menambahkan dari kriteria karakteristik ya. Jadi gini, kalau kita ini jadi leader, ini kita kan harus mengarahkan tim gitu untuk mencapai sebuah goal. Nah, ini yang tadi kaitannya dengan ketegasan, terus kemampuan kita untuk melihat ke depan gitu terhadap goal yang akan dicapai seperti itu. Nah, itu harus dimiliki gitu. Jadi kalau itu kan biasanya kalau yang orientasi terhadap hasil itu kan kebanyakan pria. Wanita, perempuan pun kalau dia sebagai leader dia harus concern terhadap hal itu, Mbak, harus bisa ngelihat ke depan, visioner. Seperti itu. Itu yang pertama, selain yang tadi sudah yang lain ditambahkan. Lalu kalau yang kedua menurut saya itu tadi, kita ini sebenarnya punya kelebihan untuk lebih empati, perempuan lebih empati, lebih mau mendengarkan orang lain sehingga kemudian kita bisa menyesuaikan, adapt dengan kebutuhan yang ada di dalam tim kita. Nah ini di sisi lainnya itu tadi nggak boleh baperan. Kadang kalau kita ini justru terlalu empatik, itu tadi nggak boleh terlalu dibawa emosinya. Karena itu nanti dalam batas tertentu ini harus ada stop. batasannya, Betul gitu. Jadi kalau untuk urusan-urusan yang memang masih ditoleransi tadi itu untuk kebutuhan mendengarkan, menyesuaikan, nah itu kita pakai. Tetapi kalaupun kemudian dengar omongan
omongan yang nggak enak, terus apalah. Nah itu tadi jangan jadi baper, apalagi nanti apa namanya misalnya nih di posisi yang belum puncak gitu ya, kita punya teman-teman yang sesama levelnya gitu ya, itu kan pasti ada perasaan-perasaan apalah kompetitif kayak gitulah kayak gitu. Kompetitif itu pasti ada. Nah kalau sudah seperti itu kan biasanya itu tadi yang cowok merasa kok ini cewek ini unggul banget ya. Misalnya kalau kita terlalu terlihat berlebihan selain postur tubuh yang berlebihan gitu kan. Tapi santai ya itu tadi kalau kita perempuan kembali lagi kita mudah untuk merangkul mereka karena harus bisa membaca lebih ke profiler kali juga betul. Visioner dan profiler itu lebih karena kita bisa melihat teman bicara kita atau teman terdekat kita ini nyaman nggak dengan kita karena ya itu tadi karena kita punya rasa sensitivitas yang cukup lebih tinggi. Instingnya seorang perempuan ini itu loh emang benar. Masya Allah, terima kasih Allah udah menciptakan kita ya. Itu secara tidak langsung bekerja gitu ya. Itu memang terjadi jika Mbak Yanti kalau dan Mbak semua yang pendengar juga Merkur dari yang saat ini rasakan insting kita itu mungkin itu orang bilang bukan di insting tapi kontak batin. Kontak batinnya itu memang benar visioner dan profiler. Karena kayak ini loh kayaknya sensorinya kita itu sudah disiapkan untuk meresap menangkap sinyal-sinyal negatif yang tidak terbaca, yang tidak terucap. Yang penting kita kudu peka nerimanya. Jangan diignore karena udah kayak mana ya itu tadi bapernya itu. Rasa baper akhirnya bucin. Hilang sensitivitasnya hilang jadinya. Signal itu akan hilang, radar itu akan meredup. Kita tidak bisa ngebaca radar itu jadinya karena secara itu Bu kalau kita ngelihatnya kalau udah bucin terus sudah lupa in reality-nya itu segala sesuatu hal yang make sense-nya itu hilang. Yang masuk bias kayak gitulah ya. Kan kalau kita udah karena itu kalau terlalu melibatkan perasaan makanya jangan terlalu baper. Dari nomor satunya di situ salah satu jangan baper. Kalau baper kepikiran jadinya nggak normal mindsetnya kita. Nanti larinya ke perasaan. Nanti ada tim yang ngelawan gitu yang ngelawan ya udah kalau kamu mau ya saya nggak usah pakai lama-lama reprimand aja ngapain saya baper nangis kamu kok kayak gitu sama saya nggak gitu konsepnya balik lagi ketegasan nomor satu benar jadi dan ataupun kalau misalkan udah kadung sayang kadang ada memilah ya sometimes itu di lapangan sih Bu itu terjadi like and dislike itu jangan sampai terjadi sometimes kalaupun kita tiba-tiba anak ini rajin nih akhirnya kita condongnya sama ke anak itu mostly kan terjadi seperti itu yang harus dihindari itu buat saya ada feeling seperti itu ada harus ya muncul naturally happens tapi ya harus kita hindari. Itu tadi bucin itu harus dihindari. Harus tetap logis gitu ya. Gitu. Logis itu dari tadi itu bahasanya. Logis bayang. Oke, realita, kenyataan gitu kan. Logis. Logikanya hilang jadinya. Karena lebih kepada perasaan. So, I mean kalaupun di karakter dari belakang ini combination antara feel and logic. Kayak lagunya Agnes. Cinta ini kadang tak ada logika. Makanya itu memang benar. Kan diciptakan dari hati itu. Emang kenyataan yang ada emang benar. Nah itu yang harus memang dihindari. Jadi kalau memang sayang terhadap tim ini, jadi tetap pakai logika gitu ya. Karena kan kita membawa tim ini supaya next level gitu kan ya. Bisa to make them grow gitu. Nah itu ya. Jadi sama tambah satu lagi Mbak Yanti. Jadi seringkali karena perempuan itu beberapa mindset atau stigma masyarakat itu masih orang belakang lah gitu ya, orang kedua kayak gitu. Betul. Nah, kita ini harus punya kemampuan kalau kita mau jadi leader harus punya kemampuan mengadvokasi diri kita sendiri. Artinya menunjukkan bahwa kita mampu gitu. Jadi satu ya confidence, terus kemudian apa yang kita capai kita
berani untuk Iya. menyampaikan kayak Yes, gitu. benar. Kayak gitu. Jadi menunjukkan diri kita sendiri, karena kalau tidak dimulai dari diri kita untuk memulai itu, maka ya itu tadi, kalau kita berada di lingkungan yang misalnya dominasi prianya kuat, ya makin kita ini makin apa namanya tidak Makin diakui. akan tenggelam. Ibaratnya Makin kayak banget, kita berada di kolam besar, kita jadi ikannya kecil. Kalau kita jadi gajahnya kan muncul. Nah, saya beruntung sih gede. Muncul. Bisa langsung muncul gitu ya sahabat. Dan perbincangan kita sangat menarik gitu ya, karena semuanya perempuan, membicarakan tentang perempuan, membicarakan tentang leader yang sekarang ini semakin banyak perempuan, tanpa mengesampingkan peran yang ada di samping gitu ya. Iya. Jadi peran women leaders dalam organisasi, dan ada support di belakang ini loh ya. Kita juga pengen supaya wanita di luar sana itu masih banyak kesempatan untuk bisa berkembang lagi, untuk bisa next level lagi sahabat ya. Dan di perbincangan ini juga bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat. FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan solusi SDM bersama dengan Magnet Solusi Integra MSC Consulting, sahabat, terkait dengan peran women leaders dalam organisasi. Tadi ternyata karakteristik yang harus dimiliki tidak hanya harus dimiliki oleh seorang perempuan sebagai pemimpin, tapi itu bisa juga untuk semua kalangan gitu ya, sahabat. Dan terkait dengan era sekarang ini, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan ini loh dalam organisasi ataupun juga sebagai leader sekarang ini kan sangat luar biasa. Seperti apa tantangan untuk di masa sekarang ini itu, Bu Novina juga Bu Ode? Oke, kalau tantangannya tadi itu sebenarnya kalau saya ngelihat tantangan itu ngelihatnya dari sisi yang lain ya. Kalau kita bicara SWOT itu sekarang mungkin threat-nya itu sudah justru diganti dengan apa namanya sih, ya yang dengan peluang gitu. Jadi kalau saya lebih ngelihatnya ya kesempatannya itu belum merata gitu aja sih. Kalau tantangan ya, kalau tadi memang kesempatan terbuka, tapi itu yang harus diakui belum merata kayak gitu. Jadi tapi sebenarnya di bidang-bidang yang memang apa ya, gini, kita kan nggak bisa menyamakan bahwa semua bidang itu bisa juga dimasuki oleh semua gender perempuan yang di posisi top, kan nggak bisa seperti itu gitu. Jadi kesempatannya ada, tetapi memang itu tadi belum merata seperti itu. Dan ada keterbatasan kalau misalnya perempuan gitu ya. Ini saya ngalamin dari pengalaman saya ngelihat waktu bekerja sampai sekarang, yaitu tadi kalau sudah menikah biasanya sudah orientasinya terhadap anak, terhadap keluarga seperti itu. Jadi sehingga akhirnya yaitu tadi meskipun punya potensi bagus, mereka akan merasa lebih berguna waktunya gitu jika dipakai untuk ngurus keluarga kayak gitu, dedikasinya untuk keluarga. Mungkin itu yang banyak sekali ditemui seperti itu, dan ya itu tadi masih kesempatannya belum terlalu merata Mbak gitu. Jadi beberapa pekerjaan yang yang butuh fisik lah, terus di tempat-tempat yang agak yang remote yang seperti itu memang ya itu tidak cocok lah untuk perempuan gitu. Jadi memang belum sangat merata ya. Nah, itulah masih menjadi tantangan gitu ya untuk saat ini. Kalau Bu Ade mungkin bisa menambahkan. Kalau tantangan itu sendiri sih ya akhirnya sama, karena keterbatasan kita juga yang tidak merata itu tadi, dan kita knowledge, kemampuan kita juga harus jangan memaksakan diri kalau berkaitan, karena resiko itu yang harus kita pertimbangkan. Skala rasio yang cukup tinggi ya, misalkan lah contoh kasus kalau petugas, kalau yang berkaitan dengan kelistrikan, kita harus naik ke atas. Ya ada perempuan kok, pilot juga ada kok gitu. Tapi kan dia nyetirnya, bukan yang mesinerinya utamanya ya gitu. Ada beberapa ya memang harus dibukakan, dan minat itu harus muncul sebenarnya juga. Tantangan itu. Tantangan adalah membuat diri kita perempuan itu sebenarnya lebih ke personalitinya kalau saya. Karena kayak saya tuh backgroundnya apa? Dulu sales. Sales saya. Loh, sales itu Ujung tombak, Bu. Ujung tombak. Ayo, Bu, dan ya. itu orang unggul itu di sales. Dimulai dari yang ringan-ringan, dari SPG seperti itu, dari SPG, kemudian dari door to door, ya kan,
kartu kredit dan juga funding tabungan. Ah. Namun pada saat di Jaya saya dikasih kesempatan, ditantang saya pada saat itu, kamu bisa mampu nggak menjadi operation? Ini contoh ya saya bicarakan. Ya, ya. Waduh, Tantangan dan bisa kesempatan nggak gitu ya. Iya, ada kesempatan, tapi ini tertantang nih Nah. saya, ya kan? Duh, operation. Saya harus tahu housekeeping, saya harus tahu engineering, saya harus tahu tentang F&B, tahu juga tentang ke HR-an. Ya, ya. Oh my goodness, gitu kan, what happened to me? Tapi ini the opportunity is open, gitu Ya. kan? Ini tertantang saya. Nah, mampukah saya? Ya udah, tanya diri sendiri, minta sama yang di atas, yang punya hidup, jalanin. Itu tantangan terberatnya di diri kita sebenarnya. Kalau untuk perempuan, Ya. Ya. kalau saya ya tantangan mampu nggak? Kadang ada mager. Kalau kita kan ada perempuan itu kan ada sesuatu setiap bulannya itu Ya. kan ya. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Kalau lagi mager, moody, up and down. Gitu. Nah itu menahan itu kita harus berhadapan, misalkan lagi harus meeting, kebetulan kan saya juga aktif di organisasi PHRI ya juga ya. Misalkan lagi meeting, lagi nggak enak hati. Padahal nggak sama mereka, lagi baper sendiri gitu. Itu harus kita benerin, nggak bisa. Nah tantangan terberat itu kita selain yang berkaitan dengan yang besar tadi udah disampaikan Bu Novi, tapi tantangan kembali lagi adalah ke personality-nya kita. Kita mau upgrade ilmu kita mau upgrade kemampuan kita mau upgrade nggak mentality kita. Ya. Ya kembali lagi, kuncinya cuman mau apa enggak. Bukan bisa apa enggak ya. Ya supaya mau apa enggak, Ya, bukan bisa aku bisa enggak ya, aku bisa. Inti kalau saya jawabnya mau apa enggak, Iya, mau atau mampu gitu mau ya. atau mampu ya. Kalau saya lebih karena kalau udah mau pasti mampu, Pasti mampu. kalau betul. udah mampu pasti mau itu. Iya. Itu sih lebih kepada itu Bu. Iya. Karena rata-rata kayak anak-anak bilangnya kalau misalkan oh iya Bu saya nggak bisa, jangan bilang nggak bisa, belum. Ya. Saya nggak pernah mengatakan, saya berusaha, itu pun buat diri saya sendiri. Sometimes saya share apa gitu kan anak gitu kan, not apa tentang motivation yang dari apa kayak Ya, gitu, self reminder. Karena itu saya baca sendiri lagi, saya ulang lagi, ya kan, seperti itu. Tantangannya nahan emosi. nyambung kan ya, seperti itu sih. Nah, emosi kan berarti dari dalam diri sendiri gitu ya. Jadi Iya. tantangan terbesar dari dua, dari luar dan Luar juga dan dari dalam. diri Iya. sendiri gitu Betul, ya. karena nanti akhirnya kembali lagi yang tadi saya akhirnya ketemu kata-kata inspirasi dari Mbak Yanti, gak logik jadinya. Betul. Ya kan tadi Iya, yang mau dapat kesempatan gimana yang tadi disampaikan secara eksternal tadi Bu Novi bilang, kita itu nggak semuanya merata kesempatan itu, sehingga tantangannya itu gimana kita mau masuk. Satu sisi diri kita itu mampu nggak ya, terus baper kok nggak dipilih, oh berarti aku nggak dipilih. Itu yang akan terjadi Mbak. Akhirnya ya nggak jadi, masuk orang lain udah keterima. Itu tadi karena terlalu di perasaan. Makanya perempuan tuh sometimes kalau terlalu melibatkan perasaan akhirnya itu yang akan mengalahkan dia. Karena menurut saya sebenarnya perempuan itu orang yang istilahnya kalau bahasanya itu panjang akal, selalu nemu cara seperti Yes, itu. Karena betul. kemampuan kita Aja gitu untuk ya, Bu. multitasking gitu Iya, loh. betul. Nah itu tadi kembali lagi sebenarnya kalau misalnya kita dapat tantangan ya itu tadi mau atau mampu gitu. Iya. Mampu itu bisa dipelajarin gitu Bisa ya. pelajarin, Kalau betul. mau itu tadi benar-benar kayak energinya itu dari sana Jadi gitu mau kan. itu untuk mau belajar dulu itu supaya mampu. itu terbukti gitu. sama saya. Ya mungkin banyak ya, saya tidak mengignore beberapa pimpinan-pimpinan lain itu akhirnya apa yang kita pelajarin itu di luaran Bu, kayak kita ke jalan gitu. Saya pernah ke salah satu international bandara, sampai teman-teman tuh saya bercanda, tiba-tiba waktu itu elektrikalnya mati semua, tep gitu. Wah, pikiran saya langsung, gensetnya kok nggak langsung hidup. Iya, kalau saya kan gitu. Teknikalnya langsung nyala ya. Padahal suruh benerin gensetnya juga nggak ngerti. Kok bisa sih? Oh
skalanya harusnya kan dihitung sampai 18 detik Iya, sekian kayak iya, gitu iya, kan. iya. Dan Swiss. Kenapa? Ya ampun, ini sekelas internasional airport itu kok. Terus saya ya udah ngomong, how come they are not ini ngomong apologize juga gitu kan, nggak apologize. iya. Terus takes time around 5 minutes. Wah. Itu ya paniknya enggak karu-karuan tuh. Semua kita lagi proses check in. Iya. Karena kan tuh komputerisasinya di Iya, jadi digitalnya akhirnya kita yang udah antri kita tunggu dulu dan itu panas juga kan terasa ya karena kebetulan hawa belum suhunya belum yang suhu yang seasonnya season musim hujan gitu kan, jadi masih musim panas dan itu kebetulan di Asia aja juga. Jadi akhirnya teman-teman saya dan pada saat kita lagi di ruang tunggu udah selesai udah hidup ini saya ketemu sama orang satu pakai ID card gitu, I think dia salah satu absek dari situ lah ya. What happened with your generator? Teman-teman saya, lo ngapain katanya? Teman-teman saya cewek semua. Karena rasa curiosity saya, what happened? Karena bagi saya sekelas kamu international airport aja bisa takes time untuk 5 minutes, but this is not excuse. Actually you have to clear investigate gitu what happened ya kan, karena itu danger bagi saya, bahaya, sesuatu hal yang krusial untuk sesuatu generator apalagi sekelas internasional kayak gitu kan. Dan lagi rame juga bisa dibayangin kan akhirnya. Dan itu saking keselnya kita akhirnya pas lagi nunggu di ruang tunggu ada yang lewat gitu, sir, can I ask you What happened with your generator? what happened with generator? Ya itu yang terjadi di lapangan, sehingga yang seperti yang Bu Novi tadi bilang karena mau atau mau dan mampu ya harus ditumbuhkan. Akhirnya belajar jadinya bisa mampu untuk menjalani itu, kita at least tahu kenapa seperti ini. Problem solvingnya seperti gini. Mainnya gini aja. Nanti perlu alat. Kenapa harus alat itu? Apa impactnya alat itu? Nah biasanya perempuan tuh lebih detailsnya detail. di situ. Nah Lebih yang detail. sakit kuping lagi. Ini sudah ada pertanyaan Bu dari Ibu Denis. Bagaimana seorang leader perempuan yang juga sebagai seorang ibu membagi waktu, pekerjaan dan keluarga? Mana prioritas utama? Tadi sebenarnya sudah dikatakan oleh Bu Novi sedikit ya. Terberatnya itu sedikit. Tapi boleh dijawab untuk Bu Denis ini. Bu siapa yang Oke, saya. Kalau saya begini, saya dari sebelum menikah saya bekerja. Jadi saya lulus kuliah, saya kerja, menikah pun masih tetap bekerja sampai sekarang. Anak-anak saya yang paling gede sudah umur 27 tahun, itu saya juga masih bekerja gitu kan. Nah, apa yang membuat saya tetap bisa bekerja? Karena kan ada tadi saya sampaikan ada yang sudah di tengah jalan merasa bahwa keluarga lebih penting, karena itu terus pekerjaan itu nomor 2. Ada juga yang saya ngelihat dipromosikan, misalnya harus pindah ke keluar kota, keluar pulau, nggak bersedia dengan pertimbangan keluarga seperti itu. Kalau saya sih selama ini menggunakan prinsip work life integration gitu. Jadi saya nggak ngotak-ngotak gitu loh. Jadi kan ada orang yang selama ini saya membayangkannya itu orang tuh ngotak-ngotak. Kalau di kantor ya sudah di kantor. Ini warnanya biru antara jam 8 sampai 4 selesai. Setelah ini warnanya harus kuning karena saya di rumah mengerjakan apa. Nanti jam berapa waktunya istirahat warnanya apa kayak gitu. Nah, kaku itu sekali kan seperti itu ya. Nah, kalau saya itu tadi integrasi gitu. Jadi artinya saya membuat fleksibel ketika saya misalnya sedang di rumah menyelesaikan urusan kantor, ketika memang itu dibutuhkan ya saya akan lakukan seperti itu. Terus kemudian juga yang sebaliknya begitu. Nah, bagaimana memberikan pengertian? Nah, itu ini tadi peran kita untuk memberdayakan atau menciptakan support system. Kayak Support gitu. system. Itu saya nggak mungkin seperti sekarang.
kalau saya nggak punya support system, ya support system siapa? Ya siapa orang-orang yang apa namanya di sekitar kita yang bisa sangat membantu kita gitu. Yang terutama kalau misalnya sudah menikah ya pasti suami gitu ya. Anak-anak sudah mulai gede dikasih pengertian, itu bisa jadi support system gitu ya. Mereka ngerti mamahnya keluar pergi setiap hari kemana, terus apa yang dilakukan mamahnya, mereka juga tahu seperti itu. Bisa jadi orang tua saya kebetulan tinggal di Malang gitu, sehingga dulu ketika anak-anak kecil saya harus keluar kota gitu ya, terus mungkin saya juga masih ada hal yang saya lembur dan sebagainya, anak-anak ujian, saya minta tolong ibu saya untuk ikut nemenin lah gitu, jadi nggak belajarin, nemenin aja supaya anak itu merasa apa ya, di masa-masa mereka harus effort lebih itu ada yang care sama mereka seperti itu. Bahkan juga ada ibunya temennya anak saya itu juga jadi support system betul. Tetangga sebelah jadi support system. Nah itu tadi karena kan kita perempuan ya makhluk yang sangat fleksibel, komunikasinya baik gitu. Betul. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan supaya kemudian itu tadi nggak ada pertanyaan mana yang penting keluarga dan pekerjaan gitu ya. Buat saya penting semuanya gitu, tetapi memang di atas semua itu keluarga ya, karena bagaimanapun apa namanya itu adalah bagian yang terdekat dengan kita gitu. Tapi cara menghadapinya atau cara meresponnya tadi itu seperti itu, Mbak. Support system yang ada itu ya. Itu juga harus karena kita kan bekerja juga untuk keluarga, bukan untuk diri sendiri. Sebetulnya itu. Kalau tujuan dari awalnya kita adalah untuk diri sendiri, beda konsep kan. Tapi kalau dari pertanyaan Bu Deni, kebetulan alhamdulillah saya lahir di keluarga yang semuanya berkarir. Dan ibu saya alhamdulillah insya Allah sehat terus, beliau di Jakarta. Dia mau mewanti-wanti kita untuk pendidikan nomor satu. Dan bekerjalah, even pun kamu hanya jual gula di depan rumahmu, tapi kamu harus punya penghasilan sendiri. Itu satu. Maksudnya ibu saya adalah, sampai saya bikin skripsi saya dulu, how to combine your life housewife and career. Saya skripsi saya dulu itu. Sudah mengganda gitu ya. Skripsi saya dulu itu. Jadi saya gini, karena saya melihat figur ibu saya. Ibu saya aktif banget memang di salah satu kebetulan pegawai negeri juga ya, salah satu di ibaratnya lembaga hukum. Jadi beliau jadi akhirnya kita kebetulan alhamdulillah keluarga kami 5 cewek perempuan, 5 perempuan ya sekarang trennya 5 perempuan. Saya putri ketiga. Gitu. Jadi ya memang perempuan. Jadi no worries Ibu Denis ya tadi ya. Kita bekerja tujuannya adalah untuk keluarga. Maka keluarga lah yang harus menjadi support system kita. Saya setuju dengan yang dibilang Bu Novi, karena memang itu yang saya lakukan. Dari saya sebelum pacaran sama suami saya ini ya, mulai pacaran, kita ketemunya juga di dalam lingkungan kerja. So dia akan tahu saya bekerja gitu kan, dan dia tahu saya terbiasa handle beberapa hal sendiri gitu, yaitu komitmen. Nah, kombinasinya saat ini pengertian dari semua support system kita, dan ajak mereka untuk berkecimpung di area kita, di pekerjaan kita. Ngerti kerjaan kita. Betul. Oh ternyata mamaku kerja. Oh ternyata istriku memang gini. Jadi saya libatkan mereka untuk datang. Kalau misalkan kebetulan lagi ada acara-acara yang melibatkan family gathering atau kebetulan mereka menjemput, saya minta. Sometimes saya minta suami saya jemput supaya dia tahu untuk istriku masih dia nunggu itu bisa 30 menit gitu kan, belum keluar nih orang, akhirnya kan masuk ke lobby gitu ya. Dia lihat aku masih kelutekan, masih ketemu orang, masih handle tim kayak gitu, dia akan tahu seperti ini ya. Dan justru alhamdulillah karena beliau juga sekarang lagi di operation tapi di ruang yang berbeda bisnisnya, dia malah justru banyak diskusi ke saya in operation way gitu. Gimana ya, aku harus bikin kayak gini nih. Gini. Akhirnya itu muncul sesuatu warna baru di keluarga. Itu sebenarnya. Jadi
Kombinasinya saya melibatkan, walaupun kayak misalkan sometimes saya jujur aja karena banyak saya in house di hotel. Rumah saya nggak terlalu jauh, tapi kalau PP 60 kilo sih, ya kan? Nggak terlalu Pegel jauh juga, tapi 60 kan? kilo. Jadi suami saya juga karena ridhonya suami kan ridhonya Tuhan ya, ridhonya Allah, ridhonya orang tua, ridhonya Tuhan. Nah dengan itulah makanya saya lancar. Jadi keluarga saya, suami saya memutuskan udah kamu nggak usah riwa-riwi, pokoknya nanti setiap weekend aku yang ke hotel. Itu kita ketemunya di situ, Ibu, dan mungkin semua para perempuan di luar yang mengalami suatu perlu ada duduk bareng, harus ada komitmen di awal. Pada saat dulu tuh sempat saya mengalami fase justru beratnya kalau kita ada LDR juga sebenarnya, itu yang belum bisa saya lakukan, Bu. LDR itu karena bukan melihat diri sayanya, tapi lihat anak kita, karena dia kangen sama papanya kan biasanya. Sempat LDR waktu itu di beda pulau pula, Sumatera dan Jawa. Suami saya dipindahkan Sumatera, walaupun saya adalah asli orang Sumatera, gitu kan. Tapi saya nggak pernah kerja di kota kelahiran saya. Tapi alhamdulillah dengan suami saya pada saat itu LDR saya hampir setahun. Itu justru beratnya di anak, gitu. Tapi karena alhamdulillah saya masih berada di lingkungan ibu dan ayah saya ada mendampingin, masih ada support system saya yang lainnya, sehingga anak saya bisa terkontak dan halnya kita bisa nyatu bareng lagi gitu. Dan itu memang nggak usah terlalu dipikir, just do aja, Bu. Dilakuin aja. Banyak, maksudnya nggak usah dipikir aduh gimana yang ngomong sama suami, ngomong aja dulu, nggak usah dipikir. Jadi ngobrol itu sambil dipikir gitu. Jangan kebanyakan dipikir tapi nggak ngobrol. Karena suami kita juga nggak akan tahu atau keluarga kita tidak akan tahu bahwa kita tuh butuh mereka. Kita membutuhkan support mereka, restunya mereka. Jadi good communication gitu ya di dalam keluarga, apa yang kita butuhkan sebagai seorang perempuan bekerja gitu ya, sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu. Jadi saya simpan pertanyaan dari Mbak Fani, nanti setelah jeda iklan kita akan menanyakan kepada dua narasumber. Tetap stay tune di 96 FM Mercury, sahabat. 6 FM Mercury, sahabat, dan 1 jam itu tidak terasa obrolannya ya. Ini pertanyaan dari Mbak Fani, apa tipsnya bagi leader perempuan menghadapi owner non perempuan yang baperan, susah menerima masukan? Seperti apa Bu Ode dan juga Bu Novi? Ini leader perempuan tapi punya owner non perempuan, baperan, susah menerima masukan. Nah, lebih perempuan kayaknya. Seperti apa Bu Ode dan juga Bu Novi? Tadi kan sudah disampaikan sama Bu Ode kalau kita ini sebenarnya punya kemampuan interpersonal yang bagus gitu kan. Jadi ya menurut saya gunakan kemampuan itu gitu loh. Jadi kan kita ini lebih luas, lebih fleksibel seperti itu, dan sebenarnya lebih nangkep beliaunya baper itu sebenarnya apa gitu kan. Baper itu sebenarnya reaksi yang muncul tetapi atas sebuah stimulus tertentu. Nah, stimulusnya itu apa, itu biasanya perempuan itu pinter untuk mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga mudah baper kayak gitu loh. Nah, itu yang harus kemudian kita ketahui supaya kemudian kita bisa bicara dengan baik. Seperti itu, maksudnya bicara dengan baik itu diterima kayak gitu. Dan kalau baper itu nggak ada cara lain kecuali kita menunjukkan dengan data. Jadi faktual kayak betul gitu. sekali. Gitu. Jadi mau itu yang pertama tadi itu. Jadi gerilyanya itu kita harus tahu itu tadi sebabnya apa. Yang kedua ya kita bicara by data. Nah, kalau kita bicara by data ya sudah, itu enggak ada urusan baper gitu kan. Data itu jelas naik, turun, bertambah, berkurang. Betul. Kayak gitu. Terus mau diapakan, mau kemana, nah itu tadi sudah sangat jelas gitu. Dan kalau ini non perempuan berarti sebenarnya otak logisnya pasti juga akan jalan. Betul. Kayak gitu, Mbak. Seperti itu. Nah, ini strategi efektif sebagai seorang leader itu kan juga sangat diperlukan. Selain tadi kan melihat ada harus juga melihat seperti ini orangnya, seperti ini, profiling gitu ya. Tapi strategi-strategi apa yang harus dimiliki oleh para perempuan yang menjadi seorang leader gitu ya, supaya kita tetap kita bisa menghindarkan yang baperan, terus bisa menghadapi yang pertanyaan dari Mbak Fani ini juga lebih baik by data dan lain sebagainya. Apalagi strategi-strategi yang harus dimiliki melihat tantangan yang dua tadi itu juga, apa yang harus dilakukan oleh para perempuan ini, Bu Ade dan juga Bu Novi?
Oke. Kalau tadi yang pertama itu tadi, kalau meskipun kita perempuan, kalau kita leader tadi itu orientasinya tetap apa yang harus goal yang harus dicapai itu harus jelas dulu gitu. Itu karena kita itu yang akan menggerakkan kita, itu yang akan membuat kita bisa bicara, menjelaskan kepada tim mengapa mereka harus mencapai itu. Nah, itunya harus jelas gitu. Jadi kemampuan kita untuk kita satu menetapkan goal atau goal yang sudah ditetapkan, kita bisa meyakinkan kepada tim kita bahwa itu yang harus dicapai, seperti itu gitu ya. Jadi strategi efektifnya yaitu, terus kemudian yang berikutnya itu tadi mendengarkan suara tim, kemudian pendekatan yang menurut saya lebih luas dibandingkan pria seperti itu, Mbak Yanti. Gitu. Bu, ada bisa menambahkan strategi apa lagi tuh selain yang disampaikan oleh Bu Novi? Meyakinin goals itu tadi dengan kerja keras, karena memang kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil tuh pada tertulis. itu dan itu memang yang terjadi. Memang betul harus pasang visi dan misi kita dulu. Kita goalsnya mau kemana? Kayak saya pengennya Pop Stasiun Kota itu area utara, betul, harus menjadi suar gitu. Gimana caranya untuk menjadi suar? Empowerment di sekitar kita harus kita kuatkan juga. Dari kitanya juga harus kuat. Strategi untuk kita bisa muncul sehingga goals kita tercapai, resultnya tercapai. Kalau yang tadi Bu Fani tadi bilang sesuai dengan yang Ibu Novi bilang tadi adalah setting, cari tahu beliau seperti apa, kumpulkan, lakukan apa, namanya bos pimpinan harus kita ikutin. Lakukan apa aja yang dia minta, tapi kita bikin satu sisi lainnya. Kemudian data itu tampilkan. Ini loh Pak, permintaan Bapak, ini yang dari kami. In realitanya kita aktual. Tapi ini yang terjadi kalau Bapak melakukan ini. Insya Allah. Gitu sih sebenarnya. Ya, strateginya untuk kita bisa ada di sini terus. Ya, do what you love, love what you do. Itu aja. Salah satunya ya dikerjakan dengan maksimal. Jangan nanggung. Iya kan Ibu? Ya, betul. Jangan nanggung. Apa yang tadi disampaikan Bu Wani, kalau udah ada goalsnya, excuse karena kita punya perasaan, anaknya nggak bisa. Jangan. Dicari penggantinya untuk bisa bantu di situ, backup. Anak ini ternyata kita kasih empowerment untuk bisa bantu untuk di sini kan. Kita punya goals nih. Ini yang melibatkan banyak orang. Nah, melibatkan banyak orang ini ada yang nggak mampu. Tambahkan orangnya untuk bantu. Seperti itu. Sama dengan kita. Berarti saya butuh bantuan lagi nih untuk bisa naik lagi. Jangan pernah, ada kalanya kita demotivasi tapi nyerah dikit gitu ya. Tapi ya jangan lama-lama. Lagi capek dikit nggak apa-apa. Berhenti dulu boleh. Nggak usah terlalu berambisi. Yang paling bahaya itu beratnya saat bagi saya ya Bu ya, ambisi yang terlalu besar yang konteksnya adalah tidak, karena untuk mengalahkan kompetitif itu salah sih menurut saya ya. Punten mohon maaf kalau punya prinsip itu, karena akhirnya apa? Ibaratnya kalau ngelihat tetangga sebelah gitu punya apa gitu kan ya, itu kan dimiliki perempuan. Nah itu jangan sampai terlibat dalam satu kancah di usaha, di perusahaan, karena hal itu tidak baik. Karena belum tentu kondisi kita harus lihat dulu kemampuan kita seperti apa, kapasitas kita seperti apa. Jangan terlalu overconfidence. At the end of the day-nya nanti akan gitu. Ya, baik. Ini ada pertanyaan terakhir, mungkin bisa sekaligus ditutup dengan closing statement ya Bu Novi, karena 1 jam itu tidak terasa sekali gitu ya. Dari Ibu. Perasaan kemarin tuh bacanya banyak banget ya gitu listnya gitu, ternyata kok cepet banget ya. Kok kurang lama loh. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ida. Perempuan di tempat kerja meski tidak menjadi leader selalu memiliki kecenderungan impulsif, banyak bicara dan pernyataannya berlebihan, dan kebanyakan perempuan yang menjadi leader biasanya terlalu kepedean. Bagaimana ini Bu kalau punya pemimpin yang seperti ini? Kalau pede berarti hasilnya udah bagus memang. Iya kan? Ya, just show your action aja sendiri menurut saya sih. Kalau nggak usah diliatin. Kalau ada yang baiknya dengan sosok itu, lakuin aja. Pemimpin kembali lagi kalau peraturan pimpinan peraturan nomor 1, pemimpin tidak pernah salah. Nomor 2 Bu, lihat aja yang nomor 1 tadi.
No. Kalau saya sih lebih kepada ini, sosok perempuan memang ya itu tadi ada ambisi di dalamnya, sehingga akhirnya yang melihat sisinya itu lebih yang muncul adalah negative vibes. Kalau saya lihatnya ya Bu, maaf, jadi lebih banyak omong, not do. No action ya. No action, but sometimes ya kalau kita sebagai bawahan ya ikutin Karena rules nomor 1. rules nomor 1. Tapi kalau sesuatu hal munculkan dengan apa yang dia, karena ini lebih ke personal ya, question ya. Kalau saya lihat ada satu question yang personal secara pimpinan, karena kita juga tidak bisa mengedukasi pimpinannya tersebut, tapi how the way-nya kita sebagai pimpinan adalah bisa menginfluence para pemimpin lain untuk just be you, just do, not talk only. Kalau saya lebih itu, tapi kalau untuk secara personalitinya ya lakukan aja apa yang harus dilakukan kalau sebagai kita sebagai karyawan. Karena memang itu, karena saya nggak tahu, karena saya juga masih karyawan juga ya selama ini. Dulu pun saya punya pimpinan perempuan yang cukup agresif, tapi memang luar biasa. Justru beliau yang membuat saya berani berada di posisi sekarang. Gitu ya. Setelah kita sampai sekarang saya berteman baik. Kebetulan beliaunya juga GM. Ya. Dan beliau alhamdulillah akhirnya, oh I'm so proud of you. Dulu berantem ya berantem. Kalau saya lebih kepada persuasive communication aja Mbak. Kalau ada beberapa atasan yang mungkin mempunyai sesuatu hal karakteristik yang mungkin lebih ke apa ya Bu ya, baper atau lebih banyak ini ya, lebih personality communication, lebih kepada itu. Karena kalau saya tipikal saya berani untuk bertanya, personal ya, tidak di depan forum, gitu. Jadi kayak misalkan Mbak Yanti nggak suka sama saya akan ajak duduk bareng, saya ajak ngobrol in privately. Is that something happen with me? Kalau misalkan ada ketidaksempurnaan dari saya, kasih tahu, mohon bimbingannya apa? Karena saya nggak tahu sama sekali yang ibu butuhkan. Itu pernah saya lakukan kok Mbak. Saya lakukan juga Bu Novi. Karena itu sangat penting. Tapi kalau sudah banyak komunikasi kurang baik lagi ya mungkin ibu mbaknya cari yang lebih sesuai aja gitu. Gak usah pusing. Kalau saya orangnya gitu. Mungkin pendapatnya Bu Novi. Kalau saya kan ya itu tadi, kadang ada sisi maskulinnya ada juga. Silakan Bu Novi. Bu Novi sekaligus sebagai closing statement ini seperti apa Bu? Iya, kalau dari saya itu tadi sih, kita ini perempuan itu pada dasarnya itu satu itu kuat dan kita punya kemampuan interpersonal yang bagus gitu dibandingkan pria gitu. Jadi kalau saya gunakan kemampuan itu, tinggal bagaimana kita mengasahnya gitu ya. Dan ya itu tadi, ketika kita bekerja, mungkin ini kalau ini sih nggak ada kaitannya dengan perempuan atau pria gitu ya. Rule yang kita pakai ketika kita bekerja dan kita punya atasan, kemudian atasan itu istilahnya apalah melakukan atau menginstruksikan hal-hal yang mungkin tidak sesuai, nggak tepat atau yang nggak bersikap yang tidak mengenakan ke kita. Satu rule yang harus dipegang tadi itu benar, bahwa ya itu tetap di atasan kita dan kita harus menghormati gitu. Tapi kan kita punya cara untuk menyampaikan gitu. Saya yakin semua perempuan pasti punya cara, tinggal berani atau tidak menyampaikan gitu kan. Kita bisa jadi punya 1000 cara gitu, tapi mana yang mau kita sampaikan ya tulis aja. Oh ini bisa disampaikan, oh menyampaikannya dengan cara seperti ini. Itu kalau menurut saya begitu. Ya, baik. Gitu. Ini karena sudah lewat dari jam 9. Sudah waktunya kita harus berakhir di perbincangan solusi SDM ini. Sedikit mungkin closing statement di akhir tahun juga gitu ya, ataupun juga berkaitan dengan peran woman leaders dalam organisasi bisa disampaikan Ibu Ode dan juga nanti ditutup oleh Bu Novi. Monggo Bu Ode. Oke. Yang pasti perempuan-perempuan di sana. Saya perempuan, anak saya juga perempuan, dan semua kakak, ibu semuanya jangan pernah takut untuk menggali ilmu lagi. Karena sampai umur berapapun tetap, bahkan ibu saya yang menuju 80 tahun pun masih
tetap ya mungkin ilmunya lebih ke keagamaan ya saat ini beliaunya. Jadi jangan pernah nyerah, bapernya dikurangi sedikit ya kan. Jadilah visioner dengan untuk keluarga juga, karena ingat kita bekerja juga untuk keluarga kok, bukan untuk apa-apa. Jadi just be you, just be happy and love yourself. Thank you. Bu Novi, monggo. Iya, jadi untuk para perempuan apa ya, kalau kita bicara empowerment gitu ya, itu bukan berarti kemudian kita ini harus menunjukkan apa ya, sesuatu yang dimiliki pria, karena ini nggak ada kaitannya ya pria dengan apa namanya empowerment perempuan gitu. Tapi bagaimana kita juga bisa menampilkan itu tadi apa yang dilakukan pria ketika dia menjadi leader gitu ya. Jadi tadi itu lebih ke sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa kita ini sama dengan mereka seperti itu. Nah itu tadi banyak hal yang karena kita perempuan itu tadi harus agak diminimalkan. Kemudian kalau apa menggunakan kekuatan-kekuatan kita seperti itu yang tadi sudah kita banyak bahas. Karena gini, perusahaan atau sebuah organisasi atau dunia lah itu memerlukan keseimbangan yang nggak semuanya itu didominasi oleh pria. Jadi kehadiran perempuan ini kan apa menjaga keselarasan gitu ya. Betul. Menjaga keselarasan. Jadi kehadiran kita itu tetap diperlukan dengan style kita gitu ya. Dengan cara kita bisa menampilkan hal-hal yang positif dari diri kita. Begitu. Terima kasih juga para pria-pria, para laki-laki, nggak usah khawatir. Kita bisa berjalan seiringan. Oh jelas ya. Ya. Kita bukan ancaman. Kita bukan ancaman, yang pasti pria-pria. Justru saya berterima kasih buat pria-pria. Terima kasih udah memberikan kita kesempatan. Buat suami-suami kita kan pria juga gitu. Karena terima kasih mau menggandeng, kita jangan dimusuhin, kita jangan dijadikan saingan. Justru kita dirangkul untuk bisa bersama-sama menghasilkan goals yang terbaik. Seperti itu. Jadi itu tadi ya, sahabat, bukan ancaman tapi partner gitu ya. Kita partner gitu ya para perempuan ini supaya bisa maju bersama gitu ya sahabat. Terima kasih untuk Bu Novi, CEO MSI Consulting, dan juga Ibu Satriani M. Damanik, Hotel Manager Pop Stasiun Kota Surabaya, dan Wakil Ketua Harian Koordinator Wilayah BPD PHRI Jawa Timur. Dan Anda bisa menyaksikan kembali sahabat perbincangan di Solusi SDM ini di edisi 19 Desember di YouTube channelnya Merkur, di Radio Merkuri 96. Waktunya juga kita harus pamit undur diri di tema peran women leaders dalam organisasi di Solusi SDM kali ini sahabat. Dan stay tune terus di 96 FM Merkuri karena tentunya masih banyak informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Anta Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.